Prabowo bikin ulah lagi, mau gunakan APBN selama 5 tahun untuk sekali pakai. Wah, bakal jadi ladang korup nih. Alutsista. Suatu hari tiba-tiba Pak Prabowo keluar dengan ide yang luar biasa sekali. Ide bahwa sebaiknya Kemhan, anggaran Kemhan itu diberikan 5 kali APBN sekaligus. Keluarkan dananya sekarang, dipakainya sekarang. Buat apa? Kata Ibu Koni itu. Supaya kita bisa mendapatkan alutsista yang lebih murah sekarang ini. Daripada kita dapat alutsista, daripada dibelinya nanti 5 tahun lalu. Jauh lebih mahal. Sekarang saja. Ya untung ditolak sama Sri Mulyani. Itu ide yang tidak masuk akal. 5 APBN ya, anggarannya supaya dikeluarkan sekarang. Rencana pengadaan alutsista itu nilainya memang fantastis. 1.760 triliun rupiah. Itu bukan jumlah yang kecil ya. Jumlah itu lebih besar dari pendapatan negara kita tahun 2020 yang sebesar 1.700 triliun rupiah. Lah, apa mungkin kita harus keluarkan uang untuk belanja alutsista sedangkan pendapatan negara kita lebih sedikit dari belanjanya? Itu ibarat gaji kita cuma 5 juta rupiah, tapi istri memaksa beli tas seharga 6 juta rupiah. Nangis dompet kita. PT TMI ini baru didirikan tahun 2020 sebagai perusahaan dari Kementerian Pertahanan untuk urusan jual beli alat persenjataan. Nah, ini yang bikin kecurigaan. Seberapa capable-nya PT TMI yang baru berdiri tahun lalu untuk mengelola uang sebesar 1.760 triliun rupiah itu? Bahkan rekam jejak pengalaman pembelian senjata saja mereka belum ada sama sekali. Dan yang bikin curiga lagi, ternyata 3 dari 4 komisaris yang ada di PT TMI itu adalah orang Gerindra. Partai yang diketuai oleh Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan kita sendiri. Ada apa ini? Kok bisa orang-orang partainya sendiri yang mengurusi jual beli senjata ini? Menteri Pertahanan orang Gerindra, komisaris PT TMI juga orang Gerindra. Tapi uang buat beli senjata itu uang negara. Ini yang bikin publik jadi curiga. Kok kasar begitu sih permainannya? Nah, hanya Kementerian Pertahananlah yang dalam beberapa bulan terakhir itu melakukan pembelian yang sangat besar dengan anggaran pemeliharaan yang juga nggak kalah besar. Karena menurut Pak Jokowi, jangan sampai anggaran mencapai 29,7 triliun ini, nanti anggaran pemeliharaannya mencapai 21. Itu mahal lagi gitu. Nah, dalam beberapa bulan terakhir itu Polri, Kejaksaan Agung, BIN, setahu saya dalam berita-berita yang ada di media itu kan nggak ada pembelian yang luar biasa. Cuma Kementerian Pertahanan lah yang membeli pesawat-pesawat bekas dari Qatar yang harganya sangat-sangat mahal setara dengan harga barunya, padahal pesawat bekas. Ini fokus pernyataannya gitu karena. Halo, kembali berjumpa dengan Helmi Thohir di channel Jurnal 45. Pegiat media sosial Denny Siregar heran dengan upaya manuver Prabowo. Sebab Prabowo memiliki niat menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara selama 5 tahun untuk digunakan dalam 1 kali pakai. Hal itu dianggap aneh sebab bisa jadi disalahgunakan untuk kepentingan di luar Kemenhan. Menurut pakar komunikasi politik Cipta Lesmana, Prabowo memang sempat meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa anggaran APBN selama 5 tahun digunakan untuk sekali pakai dengan alasan bisa mendapatkan alutsista yang lebih murah. Tapi oleh Sri Mulyani ditolak karena ditakutkan akan disalahgunakan tidak pada semestinya. Selain itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Karena sebelumnya Prabowo juga membuat geger telah menunjuk sahabatnya yang merupakan mejen untuk mendirikan perusahaan swasta bernama PT TMI. Dilansir dari situs PT TMI, perusahaan dengan kepanjangan teknologi militer Indonesia ini bertugas mengatur anggaran pengadaan alutsista dari Kemenhan. Selain posisi chairman yang dijabat oleh Majen TNI, Glenny Kairupan, ada juga posisi presiden dan CEO yang dijabat oleh IR Harsusanto. Glenny sempat duduk sebagai anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, sedang Harsusanto pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Barata Indonesia dan Direktur Utama PT PAL Indonesia. Senada dengan pemberitaan PT TMI, seorang pengamat pertahanan juga mengungkapkan ada anggaran janggal tanpa sepengetahuan TNI.
Seperti dilansir suara.com, pengamat militer dan pertahanan Indonesia Koni Rahakundini Bakri mencium kejanggalan rencana pembelian alutsista TNI di Kementerian Pertahanan. Koni Bakri mengaku sudah mendapat dokumen jika Menhan Prabowo Subianto telah menyiapkan belanja alutsista TNI senilai 1.760 triliun pada periode 2020-2024 yang akan dituangkan ke dalam Perpres. Di sisi lain, kata Koni, rencana itu tidak pernah dikomunikasikan kepada 3 matra TNI, baik TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Adapun spending alutsista ini digenjot setelah tragedi KRI Nanggala 402 dianggap pas menjadi trigger agar TNI mendapatkan alutsista terbaru. Angka belanja alutsista itu benar-benar sangat fantastis. Angka itu jauh, bahkan 10 kali lipat lebih dari anggaran tahunan RI. Apalagi disebutkan harus habis dalam kurun waktu beberapa tahun saja, bukan 25 tahun yang digadang-gadang beberapa pihak. 2021 lalu Kemenhan juga merepotkan negara dengan gelontoran dana yang hilang tak tahu rimbanya. Besarnya 531 miliar hanya dibiarkan begitu saja oleh Prabowo. BPK sendiri sudah memberikan surat peringatan agar Prabowo menindaklanjuti kasus pencurian uang itu. Begitu pula dengan Jokowi yang sudah menjatuhkan teguran, tapi semua dianggap angin lalu. Bukannya mengusut dengan transparan, sebagai pimpinan dia justru menutup rapat bangkai itu. Sudah kejadian begitu saja, orang yang mengaku berteman kental dengan Jokowi itu malah menaikkan anggaran semester 1 tahun ini lebih tinggi 2% dari semester sebelumnya. Bagaimana tidak bikin orang geram? Tidak ada jerahnya yang namanya perampok itu. Apalagi kalau perbuatannya selalu ditutupi oleh gerombolan dalam internal partainya. Semakin ajaib oknum yang melancarkan aksi bejat itu. Seperti itukah yang disebut pemimpin berani dan punya nyali oleh simpatisannya? Hai, jangan lupakan rekam jejak masih bersedekap cantik menunggu setiap tamu yang mengunjunginya. Ya begitu masih dianggap penerus Jokowi, suruh belajar manage uang dari anak kos dulu saja sana, buat jadi pemimpin. Ngakak, Gibran tahan tawa pas tahu kalau AHY diantar SBY bertemu Prabowo. Kasian Gus, Bapak turun gunung terus. Ada masih customer Mas AHY. Iya, ada diantar bapaknya ya. Diantar bapak. Karakter si anak masih belum kuat, masih sangat manja dan bergantung pada keputusan orang tuanya. Maka apapun strategi AHY itu harus dikomunikasikan pada bapaknya. Demokrat berpotensi menjadi partai gurem di tahun 2024 nanti. Jika bisa jadi tidak lolos dari 54% dan tersingkir dari Senayan. Sebetulnya kalimat akan turun gunung dari Pak SBY ini agak sedikit aneh karena selama ini saya pikir Pak SBY sudah di dataran dari dulu, bukan di atas gunung, karena selalu masuk dalam narasi perpolitikan nasional. Tidak di atas gunung menjadi pandito gitu. Pak SBY sudah turun gunung sejak dulu, sejak beliau lengser dan sejak beliau terus mendorong putranya AHY untuk menjadi ketua umum Partai Demokrat maupun menjadi jabatan publik yang lain. Halo, kembali lagi dengan saya Endra Caniago di channel Jurnal 45. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku tak mau mengomentari pertemuan antara Partai Demokrat dan Partai Gerindra. Dia menegaskan tak berhak mengomentari pertemuan tersebut. Diketahui, pertemuan antara Partai Gerindra dan Partai Demokrat merupakan penjajakan untuk mencapai koalisi, salah satu memenangkan Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Sebelumnya, Partai Demokrat sudah menarik dukungan dari Anies Baswedan. Pasalnya, Anies Baswedan memilih menggandeng Muhaimin Iskandar sebagai cawapres. Padahal Anies Baswedan disebut telah menjanjikan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai cawapresnya, sehingga Susilo Bambang Yudhoyono mulai menjajakan anaknya kepada Prabowo Subianto. Gibran Rakabuming Raka pun berkelakar soal SBY yang mendampingi AHY saat bertemu dengan Prabowo Subianto. Dia menilai SBY masih ikut-ikutan dalam karir politik anaknya. Sindiran Gibran soal AHY yang diantar Pepo SBY mungkin berkaitan pula dengan aksi turun gunungnya Pepo SBY. Yang kita tahu, sudah kesekian kalinya Pepo SBY berkata begitu, tapi tetap gak ada banyak pengaruhnya.
Sebelumnya, Ketua Umum atau Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyambut kedatangan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY di Hambalang, Jawa Barat, Minggu 17 September 2023. SBY datang ke kediaman Prabowo bersama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang juga putranya. Kedatangan para petinggi Demokrat ini disebut sinyal bergabungnya ke Koalisi Indonesia Maju atau KIM, pengusung bakal calon presiden atau baca pres Prabowo. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menitipkan agenda perubahan dan perbaikan kepada bakal calon presiden Prabowo Subianto. Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya menjelaskan, agenda perubahan dan perbaikan bukan berarti mengganti atau menghapus seluruhnya program yang telah berjalan saat ini. Meskipun Demokrat telah menyampaikan dukungannya secara langsung ke Prabowo, Teguh Rifki menyampaikan deklarasi dukungan secara resmi akan diumumkan oleh AHY di hadapan ribuan kader saat rapat pimpinan nasional atau Rapimnas Partai Demokrat pada 21 September 2023.